Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi, selamat datang untuk penonton baru, dan terima kasih untuk penonton setia yang selalu membersamai kisah penuh makna di sini. Siang itu langit begitu terik, jalanan padat, dan di tengah hiruk-pikuk kota yang tak kenal ampun, seorang nenek tua berdiri gemetar, kebingungan, ditinggal waktu dan ingatan. Orang-orang hanya lewat, menoleh sebentar lalu pergi, hingga seorang wanita muda dengan seragam rapi tiba-tiba berhenti. Ia lari, bukan untuk menyelamatkan karirnya, tapi nyawa seorang asing yang bahkan tak tahu namanya. Tapi siapa sangka, kebaikan itu malah membuatnya dibuang seperti sampah oleh atasannya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi, dan kenapa niat mulia dibalas dengan kehancuran? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Aurel melangkah cepat menuruni anak tangga kantor dengan napas memburu. Jam makan siang tinggal 10 menit, tapi pikirannya justru tertarik pada suara lirih dari seberang jalan. Tubuhnya yang ramping terbungkus rapi dalam setelan kerja krem pastel, namun langkahnya mendadak terhenti. Di seberang zebra cross yang mulai memerah oleh pantulan panas aspal, seorang nenek tua berdiri goyah. Tubuhnya ringkih, matanya menerawang kosong, dan tas belanjanya jatuh berserakan. Orang-orang berjalan melewatinya tanpa menoleh, bahkan beberapa pengendara motor hanya membunyikan klakson keras sambil mengumpat. Aurel menggigit bibirnya. Ini bukan urusan dia, bukan tanggung jawabnya. Tapi hatinya bergetar. Ada yang terasa mengganjal. Tanpa pikir panjang, dia menyeberang. Tumis sepatunya mengetuk aspal keras, lalu suara rem mendadak terdengar saat sebuah mobil hampir menyentuh ujung tas nenek itu. Aurel berjongkok cepat, memungut belanjaan plastik dan memeluk nenek itu lembut. Ibu, ibu dari mana? Kenapa sendirian di sini? Nenek itu tak menjawab. Bibirnya gemetar, tatapannya kosong, hanya satu kalimat yang diucapkannya lirih, seperti bisikan. Aku lupa rumahku di mana. Hati Aurel makin tak tenang. Tangan kirinya menopang bahu nenek, tangan kanannya membuka ponsel. Ia mencoba mencari pos polisi terdekat, berharap bisa menitipkan wanita tua ini. Detik-detik berlalu seperti menekan paru-parunya. Orang-orang mulai memperhatikannya. Beberapa merekam dari jauh. Suara kendaraan, panas matahari, dan detak jam di pergelangan tangannya bersatu dalam satu kekacauan dalam kepala. Aurel sudah tahu ini akan membuatnya terlambat kembali ke kantor. Tapi apa dia tega membiarkan nenek ini sendiri? Akhirnya, Aurel memesan ojek online. Ia membawa nenek itu ke pos satpam dekat taman kota, tempat petugas bisa membantunya. Tunggu ya, Bu. Saya nggak akan tinggalin ibu. Saat itulah ponselnya bergetar. Layar menunjukkan panggilan dari direktur utama. Napasnya tercekat. Aurel belum izin, belum melapor, dan jam makan siangnya sudah lewat 10 menit. Dengan gemetar, ia angkat panggilan. Suara dingin pria di seberang membuat tengkuknya kaku. Aurel. Kamu di mana? Sekarang juga ke ruang rapat. Kamu pikir perusahaan ini bisa tunggu belas kasihanmu? Aurel diam. Tatapannya pada nenek yang mulai tertidur di bangku pos satpam membuat air matanya hampir jatuh. Tapi ia berdiri. Menatap petugas, lalu berjalan cepat sambil menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, langkah yang baru saja ia ambil akan mengubah segalanya. Dari pintu kaca yang terbuka perlahan menjadi suara yang menyayat ketenangan ruangan. Aurel masuk dengan langkah cepat tapi tertahan.
Rambutnya yang biasanya tersisir rapi kini berantakan diterpa angin jalanan. Wajahnya masih berkeringat, dan napasnya belum benar-benar teratur. Di depan meja panjang berlapis kaca, beberapa petinggi perusahaan duduk membentuk lingkaran semi formal. Di tengah mereka, duduk pria paruh baya berjas hitam, wajahnya tirus dan penuh aura tekanan. Namanya Tony Ardiansyah, direktur utama sekaligus pemilik suara paling menentukan di kantor itu. Tatapan tajamnya menusuk Aurel sejak detik pertama kaki gadis itu melangkah ke dalam ruangan. Kau akhirnya muncul juga, suara Tony datar, namun mengandung bara yang siap meledak kapan saja. Aurel menelan ludah. Dia menunduk sedikit, lalu berkata lirih, "Maaf Pak Tony, saya..." "Simpan alasanmu," potong Tony tajam. "Kita tunggu 13 menit. 13 menit tanpa kabar. 13 menit kamu abaikan kewajibanmu demi apa? Urusan pribadi." Sejenak ruangan sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak menyentuh dinding-dinding hati yang mulai tertekan. Aurel mengangkat wajahnya perlahan. "Saya tidak bermaksud mengabaikan kewajiban. Saya hanya..." "Tolong nenek tua," potong seorang wanita yang duduk di samping kiri Tony. Namanya Nindi, kepala divisi personalia, yang sejak lama tidak menyukai Aurel karena kedekatannya dengan klien utama perusahaan. "Kami semua tahu," lanjut Nindi, "kau membantu nenek tua linglung di jalan, kan? Viral itu sudah menyebar di TikTok. Bahkan anak magang sudah bahas di pantry tadi." Aurel membeku. Dadanya terhimpit rasa yang sulit dijelaskan. Antara rasa bangga karena bisa membantu, dan rasa ngeri karena kini dijadikan bahan pembicaraan. Jadi, Tony berdiri perlahan. Suara langkah sepatunya terdengar berat. "Kau sengaja tinggalkan posisimu di jam penting, karena kasihan pada orang asing." Aurel menjawab pelan, "Saya tidak bisa melihat beliau sendirian di jalan, Pak. Dia seperti kehilangan arah. Saya takut dia tertabrak atau jatuh pingsan." Tony berjalan mengitari kursi, tangannya dimasukkan ke saku celana. Ia berhenti di belakang Aurel, lalu berkata pelan namun dingin, "Dalam dunia kerja, kasihan tidak punya tempat. Yang kita nilai adalah loyalitas, efisiensi, dan komitmen." Aurel menggertakkan giginya. Perlahan ia menoleh. Tapi apakah menjadi manusia berarti membuang nurani? Seketika ruangan kembali sunyi. Kata-kata itu menampar, bukan hanya Tony, tapi seluruh tim yang duduk diam tanpa berani membela. "Cukup." Tony mendekat ke mejanya. Dengan tangan kanan ia mengambil selembar kertas. "Surat ini sudah saya siapkan sejak tadi. Efektif mulai hari ini, kamu tidak lagi menjabat sebagai sekretaris utama." Aurel terpaku. Jantungnya berdegup keras. Tangannya dingin. Matanya memandang surat itu tanpa bisa berkata apa-apa. Nindi tersenyum tipis. Tatapan matanya puas. Tapi bukan hanya itu. Dari sudut ruangan, dua staf kantor yang biasa ramah kini hanya menunduk, tak berani bicara. "Kamu bisa kosongkan meja hari ini," lanjut Tony sambil menyodorkan surat. "Honormu akan kami lunasi penuh. Tapi jangan harap ada surat rekomendasi." Aurel mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Tinta hitam di atas kop perusahaan terlihat kabur oleh matanya yang mulai berair. "Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan," ucapnya pelan sambil membungkuk. Tanpa menunggu perintah lain, ia melangkah keluar. Lorong kantor yang dulu hangat kini terasa seperti lorong rumah sakit yang sepi. Suara heelsnya terdengar sayup,
satu persatu langkahnya seperti kehilangan arah. Sampai di meja kerja, Aurel duduk sebentar. Ia pandangi rak file yang pernah dia susun sendiri, foto kecil bersama tim yang sekarang tak lagi memandangnya sama. Tas kecilnya sudah siap, tapi tangannya gemetar saat merapikan tumpukan berkas. "Kak Aurel," suara lirih dari belakang memanggil. Seorang pegawai muda, Lina, mendekat sambil menatap dengan mata berkaca. Aku minta maaf nggak bisa bantu tadi." Aurel tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Lin. Kamu nggak salah apa-apa. Tapi mereka jahat banget, Kak. Semua orang tahu kakak bantuin nenek itu bukan buat cari sensasi." Aurel menatap mata Lina. "Kita hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Kadang nurani harus bayar mahal." Sebelum keluar ruangan, Aurel menatap sekali lagi dinding kantor yang dulu membesarkan karirnya. Ia sadar, hari ini adalah akhir dari satu fase, tapi entah kenapa, hatinya justru tenang. Ia keluar tanpa banyak kata. Pintu lift tertutup pelan, menyisakan bisik-bisik yang segera berubah jadi cerita viral di kantor. Dan di luar sana, dunia justru bersiap menyiapkan kejutan lain. Kejutan yang akan membawa nama Aurel jauh lebih tinggi dari sekadar posisi sekretaris. Udara di luar gedung kantor terasa berbeda. Bukan hanya karena teriknya matahari yang menyengat kulit, tapi juga karena dada Aurel terasa sesak. Dia berdiri di trotoar, menatap kosong jalanan kota yang terus ramai, seolah tak peduli pada hancurnya hidup seseorang barusan. Tas kecil tergantung di bahunya, isinya hanya dokumen pribadi dan satu agenda lusuh yang biasa ia gunakan untuk mencatat jadwal kerja. Namun kini tak ada lagi jadwal yang harus ia catat. Ia melangkah pelan, tidak tahu harus kemana. Bukan hanya pekerjaannya yang hilang, tapi juga arah hari-harinya. Tiba-tiba wajah nenek tua yang ia tolong tadi muncul kembali di benaknya. Bagaimana keadaan beliau sekarang? Apakah sudah dijemput keluarganya? Apakah baik-baik saja? Tanpa pikir panjang, Aurel segera memesan ojek daring dan kembali ke pos satpam tempat ia meninggalkan nenek itu. Di sepanjang perjalanan, ia hanya diam. Angin menerpa rambutnya, suara kendaraan menyalak di telinga, tapi pikirannya hanya fokus pada satu hal, apakah yang ia lakukan benar? Dan, kenapa perasaannya tidak tenang sejak tadi? Sesampainya di pos satpam dekat taman kota, Aurel langsung menghampiri petugas yang tadi ia titipi nenek itu. Wajah petugas itu sedikit terkejut melihat Aurel datang lagi. "Mbak, kamu kembali." "Iya, Pak. Nenek tadi, yang saya titipkan, masih ada kan? Bagaimana keadaannya?" Wajah petugas itu berubah serius. Ia menggeleng pelan. Nenek itu menghilang. Aurel tercengang. Menghilang gimana maksudnya? Petugas itu menghela napas. "Dia duduk di bangku ini, saya tinggal sebentar untuk bantu pengendara yang kecelakaan di seberang. Pas saya balik, neneknya udah nggak ada. Saya kira dia dijemput keluarganya, tapi setelah saya periksa kamera pengawas, dia jalan sendiri, nyaris tanpa arah." "Astagfirullah," gumam Aurel pelan, jantungnya berdegup semakin kencang. Apa ada jejak dia sekarang? Nggak jelas. Dia jalan ke arah taman, lalu lenyap dari pandangan. Orang-orang juga nggak ada yang memperhatikan. Banyak yang bilang beliau seperti melayang. Kata-kata itu membuat kulit Aurel merinding. Ini bukan sekadar pertanda buruk, tapi juga menyimpan misteri. Bagaimana bisa seorang nenek yang tampak linglung, yang bahkan tak tahu rumahnya, bisa tiba-tiba hilang tanpa jejak? Saya harus cari dia. Sendirian.
Kalau saya nggak cari, siapa lagi? Tanpa menunggu tanggapan, Aurel segera berlari ke arah taman kota. Tempat itu luas, penuh pepohonan rindang, dan jalur pejalan kaki yang berkelok. Beberapa sudutnya cukup sepi, bahkan kamera pengawas pun tak semuanya aktif. Aurel menyusuri jalur-jalur itu. Langkahnya cepat, matanya awas memperhatikan tiap bangku, tiap sudut taman, tiap bayangan di balik pohon. Ia memanggil pelan. "Ibu? Nenek, ibu di mana?" Tapi tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara angin dan burung gereja yang terbang melintas. Setelah hampir 1 jam mencari, Aurel berhenti di dekat danau kecil buatan di tengah taman. Ia duduk di bangku batu, napasnya tersengal, matanya mulai berkaca. Rasa khawatir pada nenek itu bercampur dengan rasa gagal pada dirinya sendiri. Dia sudah kehilangan pekerjaannya, dan kini kehilangan orang yang ia tolong. Namun tiba-tiba, suara lirih datang dari belakangnya. "Kenapa menangis, Nak?" Aurel sontak menoleh. Di sana berdiri seorang wanita tua. Bukan nenek yang tadi ia tolong. Wajahnya berbeda, tapi sorot matanya sama. Hangat, lembut, tapi menyimpan kedalaman aneh. Wanita tua itu memakai kain batik tua, rambutnya disanggul, dan ia membawa sebuah tongkat kayu yang tampak seperti kerajinan kuno. "Saya sedang mencari seseorang, Nek," jawab Aurel cepat, sembari berdiri. "Seseorang yang kau tolong, lalu pergi begitu saja." Aurel terdiam. Bagaimana wanita tua ini bisa tahu? "Ibu itu bukan orang biasa," lanjut si nenek pelan. "Kadang Allah mengirimkan hamba-hamba terpilih dalam wujud paling sederhana untuk menguji siapa yang masih punya hati." Aurel mengerutkan dahi. "Apa maksudnya, Nek?" Si nenek tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, lalu mengangguk sekali. "Kau akan mengerti nanti, Nak. Dan saat waktunya tiba, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Setelah berkata begitu, nenek itu berbalik dan berjalan pergi perlahan, menyusuri jalur taman yang teduh. Aurel terpaku. Suara langkah nenek itu tidak terdengar. Tubuhnya tampak ringan, seperti tidak benar-benar menyentuh tanah. "Siapa dia?" bisik Aurel dalam hati. Detik berikutnya, ponsel Aurel bergetar. Ia melihat layarnya. Nomor tak dikenal. "Halo," suaranya lirih. "Selamat siang. Ini dari Yayasan Amal Harapan Nusantara. Kami sedang mencari seseorang bernama Aurel, benar ini Anda?" "Iya, saya Aurel." "Ada apa ya?" "Ada seorang wanita tua yang datang ke pos kami membawa nama Anda. Dia bilang Anda penyelamatnya, dan kami diminta menghubungi Anda segera." Aurel terdiam. Suara di seberang terdengar nyata, tapi hatinya masih diliputi rasa tak percaya. Siapa sebenarnya nenek itu? Kenapa semua terasa seperti teka-teki yang belum selesai? Ia pun mencatat alamat yayasan itu dan segera menuju ke sana. Tanpa ia tahu, apa yang akan ia temui akan lebih dari sekadar kejutan. Jalanan menuju alamat yang diberikan yayasan terasa lebih panjang dari biasanya. Aurel duduk di boncengan ojek, matanya menatap keluar, tapi pikirannya masih berputar-putar di antara peristiwa yang baru saja ia lalui. Ia belum sepenuhnya mengerti siapa nenek yang ia tolong. Bagaimana wanita itu bisa tiba-tiba hilang, dan kenapa sekarang muncul lagi, di tempat yang sama sekali tak ia duga, sebuah yayasan amal. Motor berhenti di depan sebuah rumah berlantai 2 berwarna hijau pucat. Di gerbangnya tertulis, Yayasan Harapan Nusantara, dengan papan nama yang sudah mulai pudar.
Suasana sepi, hanya ada satu mobil tua di halaman, dan suara angin yang membuat dedaunan bergesekan. Aurel turun, mengucapkan terima kasih pada driver, lalu melangkah masuk pelan. Hatinya berdebar. Tangannya masih menggenggam kertas kecil bertuliskan alamat dan nama pengurus yayasan. Begitu masuk ke dalam, seorang pria berusia sekitar 50-an menyambutnya. Wajahnya ramah, tubuhnya kurus dengan kemeja sederhana dan senyum yang menenangkan. "Mbak Aurel, ya?" tanyanya pelan. "Iya, Pak. Saya dapat kabar dari Bapak lewat telepon tadi. Mari ikut saya." Aurel mengikuti langkah pria itu melewati lorong sederhana yang penuh rak buku dan bingkai foto kegiatan sosial. Aroma ruangan itu khas, bau buku lama, sabun cuci tangan, dan sesuatu yang membuat hati tenang. Mereka tiba di sebuah ruangan terbuka kecil di belakang, tempat seorang nenek tua duduk di kursi rotan sambil memandangi kolam ikan. Dan ya, itu dia. Itu nenek yang kemarin ia tolong. Nenek itu menoleh perlahan. Matanya berkaca, dan senyumnya masih sama. Hangat, lembut, dan kali ini penuh rasa terima kasih. "Aurel," bisik nenek itu. Aurel langsung berjalan cepat, lalu berjongkok di samping kursi nenek itu. Ia memegang tangan keriput yang dingin, namun terasa akrab seperti milik ibunya dulu. "Ibu, saya pikir ibu hilang, saya pikir sesuatu terjadi, saya..." Nenek itu mengangkat tangannya, menyentuh pipi Aurel perlahan. "Tidak semua kehilangan adalah kesedihan, Nak. Kadang hilang sebentar untuk kembali dengan cerita yang lebih dalam." Aurel menahan napas. Perasaannya bercampur. Ingin menangis, ingin bicara banyak, tapi tak tahu dari mana memulainya. Saya sudah tidak kerja lagi," katanya akhirnya. "Karena saya..." Aurel mengangguk kecil. Nenek itu menarik napas panjang. Dunia kadang membungkam kebaikan dengan kekuasaan. Tapi ingat, Nak, Allah tak tidur. Takdir tidak diam. Kau akan diberi apa yang pantas untuk hati yang memilih jalan sulit. Suara langkah pelan terdengar dari belakang. Pria tua yang tadi menyambut Aurel kini kembali masuk ruangan dengan membawa map coklat lusuh. "Maaf saya masuk, Bu. Saya sudah siapkan semua datanya." Nenek itu mengangguk. "Terima kasih, Pak Agus." Pak Agus duduk dan menyodorkan map itu ke Aurel. Nenek Fatimah ini adalah pendiri awal yayasan ini. Dulu beliau seorang dermawan besar, tapi setelah kehilangan keluarganya karena konflik warisan, beliau memilih menyendiri dan hidup tanpa identitas. Aurel membelalakkan mata. "Jadi, ibu ini orang penting." Pak Agus mengangguk. "Lebih dari itu. Beliau pernah mendanai pembangunan 3 panti asuhan dan beasiswa ratusan anak miskin di seluruh Jawa Barat. Tapi setelah peristiwa buruk itu, beliau seperti menghilang. Hingga kemarin, beliau datang ke sini, memegang tangan saya, lalu menyebut nama Anda." Aurel menoleh ke Nenek Fatimah. "Kenapa saya?" Nenek Fatimah tersenyum. "Karena dari semua wajah yang pernah aku lihat, hanya kamu yang menatapku seolah aku masih manusia." Hati Aurel mencelos. Air matanya tak bisa lagi ditahan. Ia memeluk nenek itu, memejamkan mata, dan membiarkan semua rasa tumpah dalam diam. Setelah pertemuan itu, hari-hari Aurel berubah. Ia tinggal beberapa hari di yayasan itu, membantu urusan harian sambil mendengarkan cerita-cerita dari anak-anak yatim dan lansia yang tinggal di sana. Tapi kejutan belum berakhir. Pada hari ketiga, Pak Agus memanggilnya ke ruang kecil di lantai atas.
Ada yang ingin kami bicarakan, katanya serius. Di meja bundar, ada Nenek Fatimah, Pak Agus, dan satu wanita muda berkacamata yang ternyata adalah notaris pribadi keluarga Fatimah. Aurel, kata Nenek Fatimah dengan suara yang kini lebih kuat, aku sudah membuat keputusan. Semua aset milik pribadiku yang selama ini tersembunyi, akan aku hibahkan kepada yayasan ini. Dan kamu, akan aku tunjuk sebagai pemimpin baru. Aurel membeku. Ibu, apa maksudnya? Aku sudah tua. Ragaku tak lagi kuat. Tapi aku ingin ada yang melanjutkan. Dan aku tahu, hatimu bersih, tidak silau oleh jabatan atau uang. Kau bukan hanya penyelamatku, kau adalah anak yang tidak pernah aku miliki. Aurel terdiam. Tangannya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tindakan kecil di tengah jalan kota akan membawa pada momen sebesar ini. Ia bukan lagi seorang sekretaris yang dipecat karena menolong. Ia kini menjadi simbol dari hati yang berani memilih jalan kebaikan, meski harus kehilangan segalanya di awal. Namun takdir belum selesai merangkai ceritanya. Karena keputusan ini akan memancing mereka yang pernah membuang Nenek Fatimah. Dan mereka tidak akan diam saja melihat warisan besar berpindah ke tangan orang asing. Pagi itu langit mendung. Awan-awan menggantung kelabu di atas bangunan Yayasan Harapan Nusantara. Di halaman depan, Aurel berdiri dengan segelas teh hangat di tangan, menatap anak-anak panti bermain kejar-kejaran. Senyum mereka begitu murni. Tawa mereka menembus ruang hati Aurel yang selama ini penuh luka. Namun jauh di dalam benaknya, ada bayang yang tak bisa ia enyahkan. Sejak malam tadi, setelah pengumuman Nenek Fatimah tentang pewarisan penuh kepada dirinya, Aurel tidak bisa tidur nyenyak. Ia sadar, dunia tidak akan membiarkan kebaikan berjalan tanpa rintangan. Dan firasat itu menjadi nyata lebih cepat dari yang ia kira. Mbak Aurel, ada tamu di ruang depan. Bilangnya keluarga Bu Fatimah, suara Pak Agus datang dari belakang. Aurel langsung menoleh. Keluarga. Iya. Sepertinya bukan tamu biasa. Aurel meletakkan gelasnya di meja kayu dan segera berjalan ke ruang tamu. Jantungnya berdegup kencang. Di sana, 3 orang sudah duduk. Seorang pria sekitar 40-an, berkemeja putih rapi, dengan raut wajah dingin. Di sampingnya duduk seorang wanita berdandan mencolok, dan di sebelahnya seorang pemuda muda dengan tatapan mencemooh. Ketiganya berdiri begitu Aurel masuk. Anda Aurel, suara pria itu tajam. Benar. Saya yang Anda cari. Pria itu menyodorkan kartu nama. Saya Rangga, pengacara pribadi keluarga besar Bu Fatimah. Ini adik sepupunya, Bu Rani, dan keponakannya, Fajar. Aurel menerima kartu nama itu, namun tidak segera duduk. Maksud kedatangan kami, lanjut Rangga tanpa basa-basi, untuk mengklarifikasi soal kabar yang kami dengar bahwa klien kami, Bu Fatimah, telah menunjuk Anda sebagai penerus pengelolaan seluruh asetnya. Aurel menatap mereka satu persatu. Betul. Beliau menunjuk saya secara langsung. Disaksikan notaris. Rani tertawa pelan. Tidak masuk akal. Wanita asing, bukan darah daging, bahkan bukan keluarga. Apa yang kau lakukan padanya, hah? Tatapan tajam itu menusuk. Fajar ikut bicara. Kau pikir kami akan diam saja? Ini soal hak keluarga. Bukan amal dadakan. Aurel masih berdiri. Suaranya tenang, namun nadanya tegas. Saya tidak merebut apapun. Saya bahkan tidak meminta.
Semua ini keinginan beliau sendiri. Kalau kalian punya masalah, bicaralah langsung pada beliau. Seolah mendengar percakapan itu, Nenek Fatimah muncul dari pintu dalam. Tubuhnya dibantu tongkat, namun langkahnya tetap mantap. Aku sudah tua, tapi tidak pikun. Suaranya serak namun kuat. Semua menoleh. Rani berdiri dari kursi. Tante, apa benar kau serahkan semuanya ke gadis ini? Ya. Benar. Kenapa? Kami ini keluargamu. Keluarga. Nenek Fatimah tertawa getir. Di mana kalian saat aku hampir mati kelaparan? Di mana kalian saat rumahku dibakar orang karena urusan kalian? Kalian menghilang. Lalu sekarang, saat asetku keluar dari bayang, kalian datang. Rani terdiam. Rangga menatap tanah. Kalian tidak mencari kabarku selama 15 tahun. Kalian bahkan menyatakan aku sudah meninggal dalam surat tanah. Semua wajah menegang. Fajar berkeringat dingin. Aurel, gadis ini, berhenti di tengah kesibukannya untuk menyelamatkanku. Tanpa pamrih. Dan dia yang layak. Bukan kalian yang hanya mencintai angkanya saja. Suasana ruangan mendadak panas. Rani menggigit bibirnya. Fajar tampak ingin meledak. Rangga mencoba tenang. Baik, kalau itu pilihan pribadi ibu. Namun secara hukum, kami akan ajukan gugatan pembatalan wasiat. Nenek Fatimah mendekat. Silakan. Tapi satu hal yang harus kalian tahu. Semua bukti keserakahan kalian sudah terekam. Aku menyimpan surat, foto, bahkan rekaman pembicaraan. Kalau kalian berniat menggugat, maka kita akan buka semuanya. Rani pucat. Fajar langsung berdiri. Tante main kasar. Tidak. Aku hanya menempatkan kebenaran di tempatnya. Setelah mereka pergi, Aurel duduk di ruang belakang bersama Nenek Fatimah. Wajah wanita tua itu tampak lelah, namun matanya masih menyala. Mereka akan datang lagi, Bu, kata Aurel pelan. Ya. Mereka tidak akan tinggal diam. Apalagi jika tahu sebagian asetku ada di luar negeri. Mereka akan mencoba segala cara. Aurel terdiam. Tapi aku tidak takut. Karena sekarang aku tidak sendirian. Ia menatap Aurel. Kau bukan hanya penyelamat, Nak. Kau adalah saksi hidup bahwa kadang Allah menyembunyikan berkah dalam bentuk cobaan. Aurel memegang tangan nenek itu erat. Apapun yang terjadi, saya akan jaga ibu. Dan aku akan jaga kamu dengan doaku. Namun saat malam turun, sebuah mobil hitam parkir diam-diam di depan pagar yayasan. Dua pria berbadan tegap berdiri lama di luar gerbang. Mereka tidak masuk. Hanya memperhatikan. Dan dari balik tirai jendela lantai 2, Rangga menelpon seseorang. Suaranya pelan, tapi tajam. Kita akan main cantik. Siapkan orang-orangmu. Target kita bukan hartanya dulu, tapi nama baiknya. Di sisi lain, dunia yang baru mulai tenang bagi Aurel akan segera diacak-acak kembali. Karena permainan sebenarnya baru saja dimulai. Pagi itu seharusnya menjadi awal yang tenang. Cahaya matahari menembus jendela kamar Aurel di lantai 2 Yayasan Harapan Nusantara. Suara anak-anak mengaji dari aula kecil di bawah terdengar sayup, menciptakan suasana yang damai. Aurel membuka jendela perlahan. Embusan angin pagi menyentuh pipinya, membuatnya sejenak melupakan semua ketegangan yang semalam menyelimuti hatinya. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar.
bunyi notifikasi ponselnya berdentang tak henti. Belasan, puluhan, bahkan ratusan pesan masuk dari berbagai aplikasi. Ia meraih ponsel, membuka layar, dan terdiam. Namanya, wajahnya, terpampang di mana-mana. Di grup alumni kampus, di status WhatsApp teman-temannya, bahkan di forum komunitas sosial media yang dulu pernah ia ikuti. Sebuah gambar berjudul besar dengan huruf merah menyala. Wanita muda berpura-pura jadi penyelamat, ternyata incar warisan miliaran dari lansia pikun. Aurel terpaku. Matanya membelalak saat membaca paragraf pertama artikel palsu itu. Seorang wanita muda bernama Aurel diduga mendekati seorang nenek lanjut usia demi menguasai kekayaan pribadi yang selama ini tersembunyi. Tindakan ini disebut-sebut sebagai bagian dari manipulasi psikologis terhadap lansia dengan kondisi mental tidak stabil. Tangannya gemetar. Ia lanjut menggulir layar. Komentar demi komentar menyambar seperti anak panah. Wah, ini MAH modus baru. Cantik-cantik ternyata licik. Gak heran sekarang banyak yang pura-pura baik. Awas kalau punya orang tua di rumah. Bisa aja diginiin. Nafas Aurel tercekat. Dadanya sesak. Ia langsung keluar kamar, menuruni tangga dengan tergesa. Wajahnya pucat. Langkahnya terburu seperti dikejar bayangan. Pak Agus yang sedang menyapu halaman langsung menghampiri. Mbak Aurel, kenapa? Wajahmu kok. Pak, lihat ini. Aurel memperlihatkan ponselnya. Pak Agus membaca cepat, lalu menghela napas panjang. Astagfirullah, mereka benar-benar mulai. Ini semua bohong, Pak. Semuanya fitnah. Saya tahu. Dan Bu Fatimah juga pasti tahu. Tapi publik belum tentu mau tahu kebenaran. Di ruang makan belakang, Nenek Fatimah sedang sarapan dengan bubur dan teh panas. Saat Aurel datang, wanita tua itu langsung mengerti sesuatu telah terjadi. Apa yang mereka buat, Nak? Aurel menahan air mata. Ia duduk dan memperlihatkan berita itu. Nenek Fatimah hanya membaca singkat, lalu tersenyum kecil. Mereka menulis seperti itu karena mereka tak sanggup menerima kenyataan. Tapi, Bu, ini mencemarkan nama saya. Semua orang bisa percaya. Maka biarkan mereka percaya, hingga Allah sendiri yang membalikkan fitnah itu jadi kehormatan. Aurel terdiam. Suara Nenek Fatimah lembut, namun mengandung kekuatan aneh. Dulu, saat aku kehilangan keluargaku karena keserakahan, mereka pun sebarkan cerita yang lebih buruk dari ini. Katanya aku gila. Katanya aku bunuh suamiku. Katanya aku menyantet anak-anak tiriku. Aurel menatapnya lekat. Tapi aku masih di sini. Dan mereka yang dulu mencaci, kini entah kemana. Yang tersisa, hanyalah siapa yang tetap berdiri, siapa yang tetap jujur. Meski kata-kata Nenek Fatimah menenangkan, kenyataan di luar tak sesederhana itu. Beberapa hari kemudian, yayasan mulai mendapat tekanan. Ada 2 donatur lama yang menarik dananya. Pak Agus menerima surat peringatan dari Departemen Sosial yang meminta klarifikasi atas pemberitaan yang beredar. Bahkan beberapa tetangga mulai menghindar, pura-pura tidak melihat saat Aurel lewat. Yang paling menyakitkan, salah satu anak panti bernama Reza, anak kecil yang paling dekat dengan Aurel, menangis malam-malam sambil memeluknya. Kakak jahat ya. Mereka bilang kakak ambil punya nenek. Aurel memeluknya erat. Enggak, Dek. Kakak enggak seperti itu. Kakak sayang sama kamu. Kakak sayang sama nenek. Air matanya jatuh diam-diam. Malam itu,
Ia duduk sendiri di pojok ruang sholat, menghadap sajadah kecil yang biasa ia pakai. Di sana, dalam sunyi malam, ia menunduk, menggigil, dan berbisik. Allah, kalau ini jalan yang harus aku tempuh, beri aku kekuatan. Di sisi lain kota, di sebuah ruangan apartemen mewah, Rangga duduk di sofa dengan wajah puas. Layar laptopnya menampilkan grafik viralitas artikel yang mereka sebar. Hanya butuh 3 hari. Lihat sekarang. Nama dia sudah dibicarakan di seluruh forum lokal. Rani menuang wine ke gelas, lalu berkata, "Bagus. Tinggal 1 langkah lagi. Kita buat laporan ke polisi soal penggelapan. Dengan begitu, dia bisa ditarik secara hukum." Fajar tertawa. Gadis itu nggak akan sanggup bertahan. Dia hanya anak baik-baik. Nggak terbiasa main kotor. Dan nenek itu, Rani menatap langit-langit. Kalau dia keburu meninggal, warisan bisa kita rebut lewat jalur hukum. Rangkaian rencana mereka terdengar licin, terencana, dan penuh siasat. Tapi mereka lupa, hati yang disakiti, jika tetap sabar, bisa mengundang pertolongan yang tidak disangka-sangka. Malam menjelang. Hujan turun pelan di atas atap seng yayasan. Aurel duduk di kamar dengan kertas-kertas di hadapannya. Ia menulis. Bukan pembelaan. Bukan permintaan maaf. Tapi sebuah pernyataan hati. Dan besok pagi, pernyataan itu akan dibacakan langsung di depan seluruh pengurus yayasan, anak-anak, wartawan yang dipanggil, dan siapapun yang ingin tahu kebenaran. Ia tahu risikonya. Tapi ia juga tahu, ia tidak lagi sendiri. Dan perang baru saja dimulai. Pagi itu langit tampak kelabu. Gerimis turun tipis, seperti membasuh halaman Yayasan Harapan Nusantara dari debu dan prasangka yang mulai menempel di dindingnya. Namun suasana di dalam justru mulai memanas. Aurel berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Kemeja putih sederhana membalut tubuhnya, tanpa hiasan, tanpa riasan berlebih. Hanya sepasang mata yang menyimpan letih, dan hati yang telah mengeras oleh luka demi luka. Ia menghela napas dalam-dalam, menatap bayangannya sendiri. Di meja, tumpukan kertas sudah rapi. Lembaran itu berisi seluruh dokumen kronologis, bukti rekaman, serta surat penunjukan resmi dari Nenek Fatimah yang ditandatangani di hadapan notaris. Semua akan dibuka hari ini. Halaman belakang yayasan telah dipersiapkan. Kursi-kursi plastik ditata rapi di bawah tenda putih. Di depan, sebuah meja panjang ditutupi kain hitam, berdiri 1 mikrofon kecil yang terhubung ke speaker sederhana. Pak Agus menyambut beberapa wartawan lokal yang hadir. Ada yang dari media cetak, beberapa dari media daring. Bahkan ada 2 channel YouTube independen yang datang membawa kamera seadanya. Anak-anak panti, para pengurus, serta warga sekitar juga mulai berdatangan. Wajah mereka penuh penasaran. Beberapa tampak ragu, beberapa hanya ingin tahu apakah benar wanita muda yang selama ini mereka kagumi adalah dalang dari semua cerita buruk itu. Di barisan depan, duduk pula Nenek Fatimah. Tubuhnya dibungkus selimut hangat, matanya tajam mengamati satu persatu yang hadir. Ia tampak tenang, namun sorotnya menyimpan tekad yang sulit digoyahkan. Aurel melangkah keluar. Semua mata menoleh. Sorot kamera mulai mengikuti gerak tubuhnya. Ia berdiri di depan mikrofon, menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara itu lirih, namun menggema. Saya berdiri di sini, bukan untuk membela diri, tapi untuk menyampaikan kebenaran.
Beberapa wartawan mulai menulis. Kamera merekam. Beberapa hari terakhir, saya menjadi sasaran pemberitaan bohong. Mereka menyebut saya penipu, pemburu warisan, pemanipulasi lansia. Saya diam, karena saya percaya bahwa kadang diam adalah benteng yang lebih kuat dari ribuan kata. Tapi hari ini, saya bicara. Bukan untuk nama saya saja, tapi untuk anak-anak di yayasan ini. Untuk Bu Fatimah. Dan untuk siapapun yang pernah memilih berbuat baik, lalu dibalas dengan fitnah. Ia mengangkat selembar kertas. Ini surat penunjukan resmi. Ditandatangani Bu Fatimah, notaris, dan saksi hukum. Semua sah secara perdata. Tidak ada paksaan. Tidak ada kebohongan. Dan ini, ia mengangkat map lain, rekaman suara, percakapan antara Bu Fatimah dengan pihak keluarganya. Isinya, tentang bagaimana mereka menjual properti atas nama beliau, tanpa izin, dan menyatakan beliau meninggal secara ilegal untuk menguasai aset. Suara gemuruh terdengar dari penonton. Beberapa terkejut. Beberapa justru merekam lebih dekat. Semua bukti ini akan saya serahkan kepada pihak berwenang. Karena saya tidak sedang main-main. Saya tidak akan balas mereka dengan cara yang sama. Saya tidak akan fitnah balik. Tapi saya akan buka semua, satu demi satu, sampai mereka tahu bahwa tidak semua orang bisa dipatahkan dengan kata-kata kotor. Aurel menarik napas. Ia menatap anak-anak panti. Adik-adik, kakak tidak akan pergi. Kakak tidak akan tinggalkan kalian. Walau dunia memunggungi kita, kakak tetap di sini. Bersama kalian. Tepuk tangan terdengar. Lalu suara tangis. Anak-anak berdiri, berlari menghampiri, memeluk kaki Aurel. Kakak jangan pergi. Kami percaya kakak. Jangan dengerin mereka yang jahat. Aurel menunduk, memeluk mereka satu persatu. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena ia tahu, hatinya kini lebih kuat dari sebelumnya. Sore harinya, berita mulai menyebar. Channel YouTube independen yang hadir menayangkan pernyataan Aurel. Dalam waktu 2 jam, video itu viral. Judulnya sederhana, tapi menghantam. Fitnah wanita muda terbongkar. Inilah kebenaran Aurel yang disembunyikan. Komentar demi komentar mulai berubah. Ternyata dia nggak salah. Kita harus hati-hati sebelum menghakimi. Kuat banget dia. Salut. Media yang sebelumnya memojokkan mulai bungkam. Bahkan 2 portal berita yang sempat memuat artikel fitnah menghapus kontennya diam-diam. Namun perubahan terbesar justru datang dari surat resmi yang dikirim oleh kantor notaris ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berisi permintaan perlindungan hukum atas nama Aurel dan Yayasan Harapan Nusantara. Pak Agus menerima salinan surat itu dan menyerahkannya langsung ke tangan Aurel malam itu. Ini permulaan. Kita akan hadapi semua sesuai jalur. Tapi hari ini, kamu menang, nak. Aurel memeluk surat itu, lalu duduk di teras yayasan. Lampu-lampu gantung menyala redup. Suara jangkrik bersahut-sahutan. Ia tersenyum dalam diam. Di sudut hatinya, ia tahu badai belum sepenuhnya berlalu. Masih ada Rangga, Rani, Fajar yang tidak akan diam. Tapi kali ini, ia siap. Karena kebenaran tidak butuh sorotan. Cukup hati yang bertahan dan waktu yang membuka segalanya. 3 hari setelah konferensi pers sederhana itu, suasana di Yayasan Harapan Nusantara mulai membaik. Beberapa warga yang sempat menjauh kini kembali menyapa.
Bahkan dua donatur lama yang sempat menarik dukungan kembali menghubungi pihak yayasan, menawarkan bantuan secara diam-diam. Aurel yang biasanya bangun dengan jantung berat, kini bisa tersenyum saat membuka jendela. Namun ia tetap waspada. Karena ia tahu, kekuatan yang benar-benar jahat takkan menyerah hanya karena satu pidato kebenaran. Dan kekhawatiran itu terbukti dengan cara yang lebih licik. Malam itu, saat hujan deras mengguyur Jakarta, sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar yayasan. Dari dalamnya turun dua pria berbadan besar dan seorang wanita paruh baya dengan riasan wajah menor serta parfum menyengat. Pak Agus yang berjaga di pos langsung keluar dan bertanya, "Bisa saya bantu?" Wanita itu membuka dompet kecil dan mengeluarkan kertas. "Kami dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Pusat. Ini surat tugas pemeriksaan mendadak. Kami dapat laporan ada pelanggaran pengelolaan keuangan di tempat ini." Pak Agus tertegun. "Laporan dari siapa?" "Tidak perlu disebut. Kami hanya menjalankan tugas." Tanpa banyak kata, mereka masuk ke dalam, membawa map, kamera, dan buku catatan. Aurel yang baru saja selesai memeriksa logistik dapur segera keluar dari ruang tengah. "Maaf, ini ada apa?" Wanita itu mengangkat dagu. "Anda Aurel?" "Iya. Kami ingin memeriksa laporan kegiatan dan keuangan yayasan ini. Tolong siapkan semua dokumen dari bulan lalu hingga sekarang." Aurel menatap mereka lekat. "Baik. Silakan duduk dulu. Saya akan panggil Pak Agus dan Bu Rahma dari bendahara." 1 jam berlalu. Mereka memeriksa setiap lembar catatan, menghitung uang kas kecil, memotret fasilitas, bahkan merekam keadaan dapur dan tempat tidur anak-anak. Yang membuat Aurel curiga, mereka terlalu banyak bertanya soal pribadi. "Berapa gaji Anda? Siapa yang pertama kali mengusulkan Anda jadi ketua yayasan? Apakah ada hubungan darah antara Anda dan Bu Fatimah?" Aurel menjawab semua dengan tenang. Tapi hatinya menyimpan bara. Setelah semuanya selesai, wanita itu berkata, "Kami akan buat laporan. Dan jika perlu, kami akan ajukan pembekuan sementara izin operasional sampai penyelidikan selesai." "Berarti kalian sudah simpulkan dari sekarang," ucap Aurel lirih, menahan amarah. "Kami hanya ikuti prosedur." Mereka pergi. Namun malam itu, Pak Agus memanggil Aurel ke ruang belakang. "Saya kenal salah satu dari pria yang datang tadi," bisiknya. "Dia bukan dari lembaga resmi. Dia mantan debt collector. Saya pernah lihat mukanya waktu ngurus kasus tanah dulu." Aurel membeku. Ini permainan mereka. Mereka buat laporan palsu, lalu sewa orang berpura-pura jadi petugas. "Kalau begitu kita laporkan balik. Kita bisa. Tapi kita perlu bukti kuat." Kabar soal pemeriksaan palsu itu menyebar keesokan harinya. Beberapa akun gosip mulai menyerang Aurel lagi, kali ini dengan narasi berbeda. Yayasan kontroversial diduga selewengkan dana, ketua yayasan tak bisa tunjukkan bukti. Aurel langsung membuat klarifikasi melalui video singkat di akun resmi yayasan. Ia tunjukkan dokumen asli, bukti transfer masuk dan keluar, serta logistik yang digunakan. Namun komentar tetap bermunculan. Sebagian masih percaya, sebagian justru menuduh video itu settingan. Dalam tekanan seperti itu, hanya satu hal yang bisa menyelamatkannya, kebenaran yang berbicara dari arah tak terduga. 2 hari kemudian, sebuah video lain viral. Kali ini bukan dari pihak Aurel, melainkan dari seseorang yang tidak dikenal. Dalam video itu, tampak jelas rekaman kamera tersembunyi di sebuah restoran mewah.
Tokoh-tokoh dalam video itu, Rangga, Rani, dan Fajar. Mereka sedang berbicara serius, dengan suara cukup jelas untuk direkam. Kalau yayasannya tutup, kita bisa masukin orang kita sebagai pelaksana tugas. Iya, dan dari situ kita bisa kontrol aset. Pelan-pelan jual tanahnya. Kalau perlu, bikin nenek itu masuk RSJ. Gampang kok rekayasa diagnosis. Video itu viral hanya dalam waktu 1 malam. Netizen langsung berbalik. Komentar yang sebelumnya menghujat, kini berubah jadi marah pada pihak keluarga Bu Fatimah. Astagfirullah. Mereka jahat banget. Pantas Bu Fatimah kabur dari keluarga. Semoga Mbak Aurel kuat. Ini pasti berat. Aurel menyaksikan video itu dengan mata berkaca. Bukan karena puas, tapi karena akhirnya orang-orang tahu ia bukan dalang, melainkan korban yang bertahan. Pak Agus datang membawa kabar baru. Video ini dikirim ke kita dari akun anonim. Tapi dari IP address-nya, lokasi pengunggah ada di apartemen yang sama dengan kediaman staf mantan pengacara Rangga. Aurel mengangguk pelan. Mungkin masih ada orang baik di sisi mereka. Malam itu, Nenek Fatimah memanggil Aurel ke kamarnya. Tubuhnya lemah, tapi matanya masih setajam kemarin. Kamu tahu kenapa mereka begitu gigih menyerangmu? Karena saya dianggap menghalangi mereka. Bukan. Karena kamu terlalu terang, dan telah menyakitkan mereka yang hidup dalam bayang. Aurel mendekat, memegang tangan nenek itu. Saya akan terus jaga yayasan ini, Bu. Meskipun harus berdarah. Dan aku sudah siapkan kejutan untukmu. Aurel menoleh cepat. Kejutan. Nenek Fatimah tersenyum samar. Kalau mereka berpikir warisan hanyalah tanah dan uang, mereka akan terkejut saat tahu bahwa aset terbesarku adalah rahasia yang bisa mengguncang nama mereka sendiri. Dan malam itu, Aurel membuka sebuah kotak besi kecil yang diberikan oleh Nenek Fatimah. Di dalamnya, tumpukan surat, foto, dan satu video lama dalam flash disk. Apa yang akan ia lihat akan mengubah segalanya. Karena rahasia besar itu bukan hanya soal harta, tapi soal aib dan pengkhianatan. Aurel menatap kotak besi di pangkuannya dengan jantung berdebar. Kotak itu kecil, berwarna coklat kehitaman dengan sedikit karat di sudut-sudutnya. Kunci kecil yang menempel di bagian dalam tutup telah dibuka oleh Nenek Fatimah sendiri beberapa menit sebelum beliau tertidur karena lelah. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya yang sempit, hanya ditemani lampu meja dan suara gerimis di luar jendela. Tangannya gemetar saat menarik keluar isi kotak itu satu persatu. Yang pertama adalah beberapa lembar surat tua, ditulis dengan tulisan tangan. Tinta sudah sedikit memudar, tapi kata-katanya masih terbaca jelas. Kepada siapapun yang menemukan surat ini. Jika aku tidak ada lagi, maka kebenaran ini wajib kau sampaikan. Keluargaku, darahku sendiri, adalah penyebab kematian suamiku. Mereka racuni pikirannya, menghasutnya agar menyerahkan surat tanah, lalu membuat seolah-olah aku adalah penyebab keretakan keluarga. Mereka paksa aku pergi dari rumah, lalu mengabarkan bahwa aku sudah meninggal. Aurel menahan napas. Jari-jarinya bergerak ke lembaran berikutnya, surat jual beli properti yang ditandatangani oleh Rangga atas nama Rani dan Fajar, namun dengan tanda tangan palsu dari Bu Fatimah. Di lembar itu juga tercantum notaris bayangan, yang setelah ditelusuri oleh Pak Agus, kini sudah tidak terdaftar di Asosiasi Notaris Nasional. Aurel meletakkan kertas itu dengan tangan dingin. Lalu ia mengambil benda terakhir, sebuah flash disk kecil berwarna biru. Ia masukkan ke laptop,
membuka folder yang hanya berisi satu file. Judulnya, Kesaksian Rahasia, MP4. Dengan jari gemetar, Aurel klik file itu. Layar menyala, memperlihatkan wajah seorang pria tua yang duduk di sebuah ruangan. Rambutnya putih, matanya cekung, namun suaranya jelas. Aku buat rekaman ini karena aku tahu waktuku tidak lama. Namaku Darto. Dulu aku sopir pribadi keluarga Bu Fatimah selama 20 tahun. Aku tahu semua. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Fajar menabrakkan mobil ke tiang lalu pura-pura luka, lalu menuduh Bu Fatimah yang menyuruhnya. Aku juga yang dengar sendiri bagaimana Rani menyuruh Rangga memasukkan surat kematian Bu Fatimah untuk kepentingan warisan. Aku tidak bisa diam. Tapi waktu itu aku takut. Jadi aku simpan semua rekaman CCTV lama dan surat-surat yang ada di tanganku. Jika kalian mendengar ini, berarti aku sudah tidak ada. Dan sudah saatnya kebenaran keluar. Aurel menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh deras. Dunia yang selama ini penuh kabut, perlahan mulai menunjukkan wajah aslinya. Besok pagi, Aurel langsung menemui notaris resmi yang dulu menyaksikan penunjukan dirinya sebagai kepala yayasan. Ia menyerahkan semua bukti, surat, dokumen jual beli palsu, dan video pengakuan Darto. Ini bukan hanya cukup untuk menggugurkan gugatan mereka, kata notaris itu, tapi juga bisa jadi dasar laporan pidana. Pemalsuan dokumen, pencemaran nama baik, penipuan warisan. Aurel menunduk. Saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin mereka tahu, saya bukan gadis lemah yang bisa mereka injak. Dan pernyataan itu ia buktikan. Dalam waktu 2 hari, ia melaporkan semua bukti ke kantor polisi terdekat. Disertai saksi dari pihak yayasan, notaris, dan bahkan mantan staf rumah tangga keluarga Bu Fatimah yang akhirnya bersedia bersaksi. Media mulai meliput. Bukan lagi dengan nada sinis, tapi dengan nada takjub. Pembalik fitnah. Aurel ajukan laporan resmi atas kejahatan warisan keluarga Bu Fatimah. Kisah inspiratif. Dari sekretaris dipecat, kini pahlawan keadilan lansia. Komentar di media sosial pun berubah drastis. Kita dukung Aurel sampai akhir. Pantas viral. Dia tulus. Semoga keadilan benar-benar turun. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, Aurel duduk di samping nenek Fatimah yang sedang menikmati secangkir teh di beranda belakang yayasan. Ibu, kata Aurel pelan, semua bukti sudah saya serahkan. Saya sudah ajukan laporan. Nenek Fatimah tersenyum. Matanya memandang langit jingga. Allah bekerja dengan cara yang tidak pernah kita duga. Apa ibu menyesal menunjuk saya? Tidak pernah. Malah, aku bersyukur. Karena akhirnya, aku bisa tutup mata dalam damai nanti. Aku sudah tidak menyimpan rahasia. Aurel menggenggam tangan wanita tua itu. Ibu tidak akan kemana-mana. Kita masih harus lihat yayasan ini tumbuh lebih besar. Lebih kuat. Insya Allah, bisik nenek itu, lalu tersenyum. Namun jauh di luar sana, di gedung kantor mewah milik Rangga, ketegangan membuncah. Berita laporan Aurel membuat para pemodal yang sebelumnya mendukung Rani dan Fajar mulai menarik diri. Rangga sendiri menerima surat panggilan klarifikasi dari kepolisian. Kita harus hancurkan dia sebelum pengadilan berjalan, bentak Fajar sambil membanting gelas di mejanya. Rani menatap layar laptopnya. Mungkin kita masih punya cara. Apa? Kita buat seolah-olah dia salah gunakan dana.
Kalau bisa, jebak dia lewat rekening palsu yang seolah digunakan untuk menyuap notaris. Rangkaian rencana jahat kembali disusun. Tapi kali ini, mereka tidak tahu bahwa setiap langkah mereka sedang diawasi oleh mata-mata tak kasat mata yang menyimpan dendam masa lalu. Malam itu, Aurel mendapat pesan singkat dari nomor tak dikenal. Mereka akan bergerak besok. Hati-hati dengan seseorang bernama Yusuf. Dia bukan donatur. Dia mata-mata mereka. Aurel mengerutkan dahi. Ia menatap keluar jendela. Dan di dalam hatinya, sebuah suara berkata, "Perang belum selesai." Tapi sekarang, dia takkan mundur lagi. Karena rahasia sudah terbuka. Dan kebenaran sudah berdiri di garis depan. Fajar baru menyentuh langit Jakarta saat Aurel duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang masih menyala. Matanya sembab karena begadang, tapi tatapannya tetap tajam. Di hadapannya, dokumen bukti baru tertata rapi, hasil dari penyelidikan tambahan yang ia kumpulkan diam-diam selama beberapa minggu terakhir. Peringatan dari pesan misterius malam itu membuatnya semakin waspada. Nama Yusuf kini menjadi fokus utama. Pria muda yang mengaku sebagai donatur besar baru-baru ini sering mondar-mandir di yayasan dengan alasan ingin membantu ekspansi pembangunan cabang. Namun setelah ditelusuri oleh jaringan relawan independen yang mengenal yayasan itu sejak lama, Yusuf tidak terdaftar dalam komunitas manapun. Lebih mencurigakan lagi, ia pernah terdaftar sebagai konsultan hukum freelance di salah satu perusahaan milik Rangga 2 tahun silam. Aurel tahu, ini bukan kebetulan. Pagi itu, Yusuf datang lagi. Kali ini dengan 2 koper besar, katanya untuk membawa bantuan barang elektronik dan perlengkapan sekolah. Ia senyum, sopan, dan bicara manis seperti biasa. "Mbak Aurel, ini ada tambahan perangkat laptop untuk anak-anak. Dan printer juga." Aurel menerima barang itu, memeriksa tanda pengiriman, lalu berkata pelan, "Boleh saya tanya, Yusuf, Anda ini dari lembaga mana sebenarnya?" "Oh, saya independen. Pribadi." "Anda pernah kerja dengan Rangga, ya?" Seketika, raut wajah Yusuf berubah. "Kenapa tanya begitu?" "Karena saya tahu Anda dikirim untuk menjebak saya." Yusuf tertawa kering. "Wah, Mbak salah paham. Saya cuma bantu." Aurel mendekat. "Dan koper ini, isinya bukan cuma laptop, kan? Saya tahu ada dokumen palsu di dalamnya. Rencana transfer atas nama saya ke rekening luar negeri. Buat jebak saya seolah korupsi dana yayasan." Yusuf membeku. "Saya sudah siapkan kamera tersembunyi di ruangan ini. Semuanya sudah direkam." Aurel menoleh. Dari balik kaca 2 arah di ruangan itu, seorang polisi berpakaian sipil masuk, menunjukkan lencana. "Pak Yusuf, Anda ditangkap atas dugaan percobaan pemalsuan data dan rencana penjebakan terstruktur terhadap yayasan sosial." Yusuf berontak. "Saya cuma disuruh. Saya cuma perantara." "Siapa yang nyuruh?" "Rangga, Fajar, mereka semua." Aurel menutup matanya sebentar. Hatinya menegang, tapi bibirnya perlahan tersenyum. Ini waktunya. Sore harinya, kantor polisi dipenuhi media. Aurel hadir sebagai pelapor dan saksi utama. Dengan penuh ketenangan, ia menunjukkan semua bukti fisik, dari surat-surat palsu, video pengakuan Yusuf, hingga pengakuan audio dari staf internal perusahaan Rangga. Wartawan bertanya tiada henti. "Bagaimana Anda bisa bertahan dari semua tekanan ini? Apa Ibu Fatimah masih mendukung Anda?"
Apa langkah selanjutnya setelah laporan ini? Aurel hanya menjawab singkat, "Saya tidak berniat menghancurkan siapapun. Saya hanya ingin yayasan ini tetap berdiri untuk anak-anak yang butuh masa depan. Kalau itu disebut ancaman bagi mereka, maka saya siap dianggap musuh." Beberapa minggu kemudian, proses hukum mulai berjalan. Rangga dan Fajar resmi ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dan percobaan penipuan warisan. Rani menjadi saksi yang akhirnya berubah haluan karena tekanan publik dan bukti tak terbantahkan. Dan Yayasan Harapan Nusantara bukan hanya bertahan. Ia tumbuh. Dukungan publik datang dari mana-mana. Masyarakat menggalang dana untuk pembangunan gedung baru. Lembaga internasional mulai melirik yayasan itu sebagai contoh integritas sosial di tengah dunia yang penuh kepentingan. Aurel diundang dalam beberapa forum sosial untuk berbagi pengalaman. Tapi ia tak pernah lupa dari mana semuanya bermula. Suatu sore yang teduh, Aurel duduk di samping ranjang Nenek Fatimah. Wanita tua itu semakin lemah, namun wajahnya damai. "Nak," katanya pelan, "sudah waktunya aku pergi. Allah telah tunjukkan siapa yang layak menjaga semua ini." Air mata Aurel mengalir, tapi ia menggenggam tangan nenek itu dengan lembut. "Ibu, saya tidak akan biarkan semua perjuangan ibu sia-sia. Saya akan jaga semuanya. Saya janji." Nenek Fatimah tersenyum. Napasnya mulai pelan. "Aku bangga padamu, Aurel." Dan malam itu, di tengah hujan kecil dan doa yang tak terdengar, Nenek Fatimah pergi dengan tenang. Beberapa bulan kemudian, sebuah plakat besar dipasang di halaman depan yayasan. Bertuliskan, "Rumah Harapan Fatimah Aulia didirikan atas cinta, dikelola dengan hati." Di bawahnya, foto Nenek Fatimah dan Aurel berdampingan, diabadikan untuk selamanya. Dan di dalam hati semua orang yang mengenal kisah ini, Aurel bukan sekadar gadis yang dipecat karena menolong. Dia adalah lambang dari keberanian, dari kejujuran, dan dari kekuatan hati, yang memilih membantu orang tua di jalan, dan akhirnya mengubah jalan hidupnya sendiri.